Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Nevitasari. Di sini saya mengambil jurusan Tadris IPS dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial juga bisa dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi antar individu maupun kelompok. Nah, secara sederhana, interaksi sosial yaitu membahas mengenai kita berinteraksi dengan orang lain dalam cakupan sosial ataupun di sistem masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu kontak sosial dan yang kedua yaitu komunikasi. Nah, kontak sosial yaitu bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Nah, interaksi sosial berdasarkan jumlah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, individu dengan individu, yang kedua, individu dengan kelompok, dan yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Sedangkan interaksi sosial berdasarkan dari sifat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Apabila primer yaitu interaksi secara langsung, baik menggunakan handphone ataupun bertatap muka langsung. Apabila sekunder yaitu digunakan secara simbol-simbol. Nah, apabila interaksi sosial berdasarkan tindakan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tindakan negatif dan yang kedua tindakan positif. Apabila kita berbicara dengan tindakan negatif, tentunya hal itu condong kepada pertentangan, sedangkan hal positif yaitu lebih ke kerjasama. Kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini yaitu penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan tersebut dapat diterima dan dipahami. Nah, komunikasi di sini itu memiliki 4 syarat. Yang pertama yaitu harus ada penerima dari pesan. Nah, sebelum ada penerima, maka harus ada pengirim pesan. Nah, jadi yang pertama itu penerima pesan, yang kedua pengirim pesan, dan yang ketiga itu harus ada isi atau maksud dari pesan tersebut. Dan yang terakhir itu harus ada feedback atau timbal balik. Nah, selanjutnya itu komunikasi itu ada dua bentuk. Nah, komunikasi secara lisan dan komunikasi secara isyarat ataupun menggunakan isyarat. Nah, kalau misalkan secara komunikasi bentuknya lisan itu seperti ini, jadi seperti kata-kata ataupun baik menggunakan ketikan di HP ataupun lewat telepon, itu secara lisan. Apabila secara isyarat itu bisa dijadikan atau bisa kita gunakan menggunakan gerak-gerik tubuh seperti halo atau geleng-geleng kepala itu menandakan tidak, ataupun bahasa tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini mempunyai 4 ciri. Yang pertama yaitu harus dilakukan melebihi dari 2 orang. Nah, kan kita tahu ya bahwa syarat dari interaksi sosial itu minimalnya itu harus lebih dari 1 orang gitu. Jadi kalau misalkan udah 2, 3 atau 4 itu sudah termasuk interaksi sosial. Nah, terus yang kedua yaitu adanya tujuan. Nah, apabila kita berinteraksi dengan seseorang tanpa tujuan tertentu, bukankah itu tidak akan mensukseskan interaksi sosial kita? Nah, dan itu bukan menutup kemungkinan bahwa itu tidak akan terjadi interaksi sosial. Nah, yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu, di mana dimensi waktu ini sudah pasti kita alami oleh semua orang, ya.
Dan yang terakhir yaitu dari pola atau pola khusus ya, atau feedback. Jadi emang yang paling penting itu harus ada dari timbal balik. Apabila tidak ada timbal balik, jadi namanya tidak secara langsung gitu. Oke, selanjutnya yaitu sumber-sumber dari interaksi sosial. Nah, sumber-sumber dari interaksi sosial di sini itu mempunyai dua sumber. Yang pertama itu dari penampilan, dan yang kedua dari pola pikir. Nah, bagaimana nih apakah dari penampilan sama dari pola pikir ini? Contohnya itu apabila dari penampilan, semisal dari warna kulit. Nah, bisa terjadi kan, misalkan warna kulitnya putih ataupun misalkan putih. Nah, jadi seseorang itu akan merasa penasaran, nanti akan menimbulkan tujuan mau bertanya, misalkan gimana caranya agar kulit beliau itu putih, nah ataupun hitam, kenapa bisa hitam, ataupun sebagainya. Ataupun bisa dari pakaian juga, misalkan pakaiannya tuh selalu bagus, branded ya. Terus bisa ditanyakan juga, sehingga ada tujuan dari kitanya juga ingin menanyakan, misalkan barang itu beli dari mana, berapa harganya, dan itu bisa menimbulkan interaksi sosial. Nah, yang kedua yaitu dari pola pikir. Nah, pola pikir tadi ya tujuan tadi, yang berisi tujuan tadi. Nah, itu sehingga penampilan sehingga menimbulkan pola pikir. Nah, mungkin itu dari sumber-sumbernya. Nah, kita kembali lagi ke interaksi sosial mengenai dari pengertian tadi, yaitu hubungan interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, di sini saya belum menjelaskan mengenai contoh dari ketiga itu. Dan ketiga itu merupakan tadi berdasarkan interaksi sosial, kontak sosial berdasarkan jumlah. Nah, contoh dari individu dengan individu, misalkan curhat nih, saya curhat dengan teman saya. Nah, itu kita kan saling feedback nih, dia feedback saya, adanya feedback, terus saya curhat, dianya memberikan saran, misalkan ini harus ini. Nah, itu sudah terjadi interaksi sosial individu dengan individu. Sedangkan contoh dari individu dengan kelompok itu bisa kita lihat dari cara guru dengan siswanya. Jikalau guru sedang ada di depan, sedangkan yang lebih dari 2, 3, 4 bahkan puluhan itu memberikan pertanyaan saat guru tersebut memberikan materi, berarti hal itu sudah menyatakan bahwa sudah terjadinya interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Individunya seorang gurunya, dan kelompoknya itu termasuk dari siswanya. Sedangkan kelompok dengan kelompok itu kita bisa ambil contoh dari geng dengan geng. Nah, misalkan mungkin bisa kita lihat juga di kelas-kelas mempunyai geng ya. Misalkan geng A namanya Princess, nah geng B namanya apa ya, Queen misalkan ya. Nah, kedua geng ini misalkan adanya kerjasama atau ingin mengadakan lomba ataupun party dan sebagainya, dan mereka menimbulkan interaksi. Nah, itu menandakan bahwa mereka itu sedang terjalinnya interaksi sosial. Nah, itu semua bisa terjadi karena sebenarnya bisa terjadi karena adanya modal sosial. Nah, yang pertama itu kenapa modal sosial? Karena dalamnya itu terdapat kepercayaan, terdapat norma ataupun jaringan. Nah, apabila kita ingin berinteraksi dengan seseorang, kalau misalkan kita tidak percaya dengan seseorang tersebut, tentunya kita tidak akan berinteraksi dengan seorang tersebut. Mungkin apakah kita merasa takut dengan seorang tersebut, ataupun kita kurang tertarik dengan orang tersebut, menjadikan tidak terjalinnya interaksi sosial. Ataupun dalam kerjasama tadi, kelompok dengan kelompok,
Jikalau kelompok A dengan kelompok B itu tidak memiliki saling kepercayaan, saling adanya norma di antara kelompok tersebut. Nah, dan jaringan tersebut itu tidak akan terjalinnya interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, dan tidak akan terjadinya kerjasama. Nah, makanya interaksi sosial ini sangat membutuhkan sekali modal sosial di dalamnya, karena kesuksesan dari interaksi sosial ini dilihat dari bagaimana terjalinnya modal sosial. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.